warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi mab'utha rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita syukuri pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, karena sholat subuh berjamaah di masjid ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man sholla sholatat subhi fi jama'atin faka'annama sholatul lailatul. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia mengerjakan sholat semalam penuh. Ya. Jadi pahala sholat subuh berjamaah di masjid itu setara dengan mengerjakan sholat semalam. Maka kalau kita setiap hari bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, sekalipun mungkin mulai mengerjakan sholat setelah pensiun, wafat umur 70 tahun, dengan mereka yang dari kecil sudah Islam dan sholat tetapi tidak pernah hadir dalam sholat subuh bersama, nanti matinya sama dalam umur 70 tahun, ini lebih mulia karena deret ukur pahalanya itu, ya. Ini baru sholat subuhnya, nanti sholat zuhurnya kalau berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Pahala sholat zuhur berjamaah di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Sholat subuh dan sholat asya adalah sholat jaminan. Barang siapa yang selalu berjamaah di masjid, Allah akan menjaminnya, menjamin akan jadi ahli surga, menjamin semua kebutuhannya. Ya. Maghrib dan Isya setara masing-masing dengan nifsul lailatul qadar, dengan separuh. Maka Allah menyatakan aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah sholat ketika telah tergelincir matahari dan ketika telah
gelap datang. Dan tegakkanlah sholat di saat fajar, itu sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, orang memenuhi kewajibannya sholat 5 waktu di rumah, mungkin sendiri, dengan keluarga. Tetapi yang namanya menegakkan sholat, sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yaitu kalau sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Maka para muadzin menyeru, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat berjamaah di masjid, bukan sekedar ayo sholat. Karena kalau terjadi badai atau hujan yang besar, maka muadzin tidak mengucapkan hayya 'alas sholat, dia mengucapkan shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah-rumahmu saja. Berarti kalau hayya 'alas sholat itu sholatnya berjamaah di masjid. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hayat beliau. Beliau belum pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali beliau sakit keras. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, para tabi'in, para tabi'in, mereka selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah. Oleh karenanya, ketika seseorang mendapat mandat dan kepercayaan sebagai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, maka kewajibannya adalah memakmurkan. Memakmurkan itu hanya dengan 3 cara. Dalam surah At-Taubah ayat 18 tadi, yang saya sudah bacakan tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja, ya, karena kata innama ini taksis, mengkhususkan, hanya saja. Ini juga disebut jumlah khobariyah yang menunjukkan sifatul lazimah. Ya. Sesungguhnya menjadi sifat-sifat yang lazim bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pengertian normatif. Artinya ciri penanda keimanan kepada Allah dan hari akhir, orang itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidaklah disebut beriman kepada Allah dan hari akhir kalau tidak berupaya memakmurkan masjid-masjid Allah. Secara normatif pengertian kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian Allah memberikan tuntunan teknis bagaimana memakmurkan masjid. Yang pertama adalah aqimus shalah, menegakkan salat. Wa atuz zakat, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kalau tugas jamaah, bagaimana memakmurkan masjid dengan selalu menghadiri seruan hayya 'alas shalah. Maka meminta kekuatan kepada Allah ketika mendengar seruan itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Supaya diberi kekuatan oleh Allah dapat memenuhi panggilan. Tugasnya DKM adalah
memobilisasi rakyat, memobilisasi masyarakat untuk berbondong-bondong mendatangi panggilan Allah. Azan itu bukan sekedar meneriakkan kalimat panggilan. Karena azan itu ada dalam Quran, dalam surat Al-Hajj, itu perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'adzin finnasi bil hajj, dan adzanilah manusia untuk berhaji, yaitu dari jalan wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Lahirlah kemudian pengorganisasian haji. Di Saudi ada Menteri Haji, di negara Muslim ada Kementerian Agama, di dalamnya misalnya di Indonesia ada Direktorat Penyelenggara Haji. Masyarakat membentuk organisasi kelompok bimbingan ibadah haji. Swasta mendirikan biro perjalanan ibadah haji. Jadi diorganisir azan itu, bukan sekedar diteriakkan. Ya, bukan sekedar haji diserukan begitu, tapi ada yang ngurusin ini. Ada kementeriannya, ada direktoratnya, ada kelompok bimbingannya, ada biro perjalanannya. Maka semestinya sholat juga begitu. Diadzani. Nah, ini kami coba pengalaman kecil. Ketika kami mendapat mandat jadi ketua TKM Masjid Jogokarian, dipilih oleh masyarakat pada tahun 1999, saya mulai dengan membuat database. Kita tetapkan dulu wilayah dakwah masjid. Masjid Jogokarian itu berkewajiban ya untuk merawat jamaah di kampung Jogokarian. Kami lakukan sensus masjid. Waktu itu jumlah ya penduduk kampung Jogokarian yang terdiri dari 4 RW, 18 RT, ada 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Yang Muslim 2.642. Yang mukalaf Muslim yang sudah terbebani kewajiban sholat ada 1.839. Muslim yang sudah sholat tapi belum, yang sudah berkewajiban sholat tapi belum sholat masih ada 816. Karena di Jogja ini kan, apalagi di kampung Jogokarian ya, kulturnya adalah abangan. Abangan itu menurut Profesor Sunutubroya dari kata abaan, orang yang enggan. Abba wastakbaro wa kana minal kafirin ya. Jadi abangan itu Islam tapi menolak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu oleh Sunutubroya dibahasakan abangan, bukan karena seragamnya abang namanya ya. Kemudian yang taat disebut putihan. Putihan itu dari kata mutihan, orang-orang yang taat melaksanakan syariat. Jadi masyarakat Jawa dulu dikategorikan sebetulnya ada masyarakat abangan, ada masyarakat putihan. Ya. Jadi di kampung Jogokarian itu Muslim 2.642, Muslim yang mukalaf 1.839, Muslim mukalaf yang belum sholat masih 816. Maka program pertama TKM Jogokarian waktu itu adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Mensolatkan orang mati itu ada yang relatif mudah ya.
Tapi bagaimana 816 muslim mukallaf yang belum sholat? Maka adanya dalam bentuk kami bersilaturahmi dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Kita cari momentum yang tepat. Karena database ada, setiap penduduk itu tanggal lahirnya ada di masjid ya. Jadi ketika sedang ulang tahun kita kunjungi, Assalamualaikum, nah kita bawakan sekedarnya sarung atau apa ya. Pak, kami dari BKM Sejogo Karya menyampaikan selamat ulang tahun Bapak hari ini, sekian kita doakan. Kemudian kita tawarkan pelayanan. Kalau ingin belajar sholat yang baik, lengkap dengan terjemahnya, silakan Bapak kalau berkenan, masjid akan mengirim ustaz ke rumah sampai bisa mengerjakan sholat dengan baik. Masya Allah, responnya relatif sangat antusias. Sehingga tahun 2005 yang belum sholat tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Kita harus merawat. Tugas kita bukan berteriak dengan speaker yang keras-keras hayya 'alas sholat tanpa mengajak membimbing. Itulah adab. Maka sering kami sampaikan, banyak masjid yang belum melaksanakan adab. Masjid baru meneriakkan kalimat adab. Jadi DKM ini hanya berpikir sound system yang baik dan mu'alim yang baik. Sudah masuk waktu ceklik, hayya 'alas sholat. Kadang-kadang saking kerasnya speaker diprotes lingkungan. Bahkan dewan masjid pun ngurus speaker. Jadi tidak ngurus yang belum sholat ya. Jadi yang dipikirkan oleh dewan masjid itu justru membatasi volume speaker, bukan bagaimana memobilisasi rakyat untuk berbondong-bondong mengerjakan sholat bersama. Dan ini kewajiban konstitusional negara Indonesia. Saya katakan ini kewajiban konstitusional karena ketika membahas pasal 29 Undang Dasar 45, waktu itu Master in the Rechten Supomo mengatakan, di negara nasional yang hendak kita dirikan nanti, kewajiban daripada pemerintah adalah menganjurkan agar rakyat Indonesia melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu, di kemudian hari akan kita bentuk satu kementerian yang mengurusi persoalan agama. Jadi tentang Kementerian Agama itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah didiskusikan di Bogor itu jumlah sakit. Justru yang menyampaikan ini seorang ahli hukum, Mr. Endreth dan Supomo. Karena sebelumnya tanggal 15 Mei tahun 1945 di Sanyo Kaikin itu adalah DPR-nya zaman Jepang itu. Bung Hatta menjelaskan bagaimana kedudukan agama dalam negara. Bung Hatta mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern yang memisahkan agama dari negara, yang memisahkan negara dari agama. Karena boleh jadi hukum-hukum agama melalui proses objektif di parlemen, ianya akan menjadi hukum negara. Maka ianya tidak disebut sebagai hukum agama, ianya akan disebut sebagai hukum negara. Kita hanya akan memisahkan antara urusan agama dan urusan negara
agar urusan agama tidak menjadi perkakas politik penguasa. Ya. Itu pidato Bung Hatta di Sanyukaidin tanggal 15 Mei 1945. Maka negara Indonesia itu lahir dengan sebuah proses revolusioner memangkas negara sekuler yang dikelola oleh pemerintah Belanda melalui pemerintah Hindia Belanda dan kemudian oleh Jepang menjadi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebuah revolusi keagamaan dari negara sekuler menjadi negara berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa bagi Muslim, ya, karena Pancasila sebagai Welstanschauung, sebagai pandangan hidup kenegaraan, Bung Karno memberikan tafsir sangat tegas di beberapa kesempatan, yaitu 17 Agustus 1947 di Istana Negara Yogyakarta, kemudian berakhir ya ketika mendapat gelar honoris causa sebagai doktor ilmu tauhid yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 64. Bung Karno mengatakan kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Ya. Jadi tafsirnya Bung Karno tentang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Apabila tauhid itu yang menjadi nilai yang memancar berkobar-kobar dalam Quran suci itu telah pula menyala dan berkobar-kobar dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia ini tidak akan pernah mati. Maka ketika api tauhid itu tidak lagi berkobar-kobar dalam dadanya bangsa Indonesia, bangsa ini akan mati. Itu kata Bung Karno. Ya, jadi ya bisa kita lihat filmnya, dokumentasi pidatonya, otentik. Ya. Bahkan Bung Karno kalau hari ini sudah bisa dimasalahkan orang, dia mengatakan, saya ini beruntung umur 13 tahun telah dititisi tauhid melalui Romo Cokro, maksudnya Cokraminoto, dan keidahlan di Jalan Panelen 3 Surabaya. Bapak saya Raden Mas Sukemi Sosrodiharjo juga telah mendapatkan tauhid itu. Padahal bapak saya itu orang Islam Jawa. Saudara tahu orang Islam Jawa itu Islam yang dipenuhi dengan klenik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka aku berikan 2 juta rupiah kepada Ki Badawi agar Muhammadiyah membantras klenik, tahayul, bid'ah dan khurafat itu, karena kemerdekaan kita bukan hasil semedi di bawah pohon kamboja sambil membakar, namanya saudara-saudara. Nyun saya punya saudara karena waktu itu si Sultan datang gitu ya. Bung Karno juga mengatakan, ibu saya Ida Ayu Numanrai itu dulu ketika perawan dia penyembah berhala karena ibu saya seorang ibu bani. Tapi dengan titisan tauhid dan hidayah Allah, ibu saya menjadi seorang muslim. Masya Allah. Itu pidato Bung Karno yang berjudul Tauhid adalah Jiwaku. Itu pidato ketika mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Maka sifat dan watak negara kita adalah agamis. Oleh
Oleh karenanya ini harus kita rawat, kita pelihara, dan kewajiban berdasar konstitusi ini kita harus menggerakkan rakyat agar melaksanakan syariat agamanya dengan sempurna. Ayo sholat bersama. Karena kesadaran konstitusional itu berkait dengan eksistensi negara itu dinyatakan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi diakui oleh konstitusi negara merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah. Karena kemerdekaan kita dianugerahkan oleh Allah pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364, harinya Jumat Legi, bertepatan dengan tanggal 17 bulan 8 tahun 2605. Ya, karena kita waktu itu menggunakan kalender Jepang. Jadi kalau ada foto Bung Karno dan suara asli Bung Karno, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari ke-17 ya, bulan 8 tahun 5 itu aslinya, tapi suara asli Bung Karno itu direkam di RRI tahun 1952. Jadi maka terus menjadi Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Suara asli proklamasi Bung Karno yang sering kita dengar itu baru direkam di RRI tahun 1952. Maka sudah mengadakan kalender Masehi 1945. Aslinya adalah tahun 2605 karena kita masih dalam kekuasaan bala tentara Jepang yang menggunakan kalender Jepang. Maka Bung Karno pernah ditanya oleh Cindy Adams, Bung, kenapa kamu pilih 17 Agustus untuk proklamasi, padahal para pemuda sudah mendesak sebelumnya. Sampai Bung Karno diculik di bawah keringas templok. Bung Karno mengatakan, bagi kami angka 17 itu angka keramat. Karena kami sholat sehari semalam 17 rakaat. Al-Quran turun 17 Ramadan. Aku pilih bulan Ramadan karena itu adalah Sayyidul Syurur, dan aku pilih hari Jumat karena itu Sayyidul Ayam. Aku pilih Legi sebagai orang Jawa karena menjanjikan kemanisan. Maka merdeka itu Jumat Legi, ya, bertepatan dengan 17 Agustus. Itu pernyataan Bung Karno. Ya. Nah, angka 17 itu berkait dengan sholat 17 rakaat, Ramadan turun 17 Ramadan Nah, maka menjadi kewajiban kita, kalau dulu dengan rahmat dan berkah Allah kita diberikan kemerdekaan, maka kalau ingin mencapai kemerdekaan, maka kita harus kembali meminta rahmat itu. Di mana doa meminta rahmat itu? Hanya ketika kita mau memasuki masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Kalau setiap rakyat Muslim Indonesia ini 5 waktu memasuki masjid dan memohon Allahumma ftahli abwaba rahmatik, maka Allah akan memberikan rahmatnya. Cita-cita kemerdekaan itu akan diberikan oleh Allah dapat kita raih. Maka Bung Karno meninggalkan sebuah monumen
meninggalkan satu pesan sejarah berkait dengan masjid. Apa hubungannya dengan negara dan kemerdekaan? Bung Karno kan tahun 1963 pergi ke Meksiko. Dia diterima oleh Presiden Meksiko di Museum Meksiko. Bung Karno sangat terkesan dengan tulisan prasasti yang ada di Museum Meksiko itu, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Maka pulang di hadapan pramuka dan pemuda tanggal 14 Agustus, Bung Karno mengatakan, jali merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kemudian dipolitisir oleh Mr. Ali Sastrawidjoyo yang menjadi ketua PNI menjadi jas merah. Ya, aslinya Bung Karno adalah jali merah. Ya, kemudian oleh Ali Sastrawidjoyo menjadi jas merah karena PNI seragamnya jasnya merah. Ya, jadi dipolitisir di jas merah. Nah, sekarang ini yang banyak orang kenal adalah jas merah. Jas merah itu akronim dari Mr. Ali Sastrawidjoyo. Kalau Soekarno aslinya adalah jali merah. Nah, ini berkait dengan Masjid Soekarno merencanakan membangun monumen berupa masjid dimulai dari Yogyakarta, yang itu baru terrealisir di masa pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh Presiden Republik Indonesia 1945, yaitu Mr. Asahan, diberi nama oleh Bung Karno Masjid Syuhada. Baru dibangun masjid di Jakarta oleh Soekarno, diberi nama Istiqlal. Kemudian di depan Istana Negara oleh Soekarno dibangun masjid kecil namanya Baitur Rafiq. Terakhir Bung Karno ingin membangun masjid di tempat dia kuliah di Bandung, diberi nama Salman Al-Farisi. Sebagai animal symbolism, ya, makhluk yang bicara dengan simbol, karena itu banyak simbolik yang memesankan. Syuhada, baru ada Istiqlal, baru ada Baitur Rafiq, baru ada Salman. Artinya apa? Tanpa syuhada tidak ada Istiqlal. Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Tanpa perjuangan pengorbanan tidak ada kemerdekaan. Istiqlal artinya kemerdekaan. Mau dibawa kemana kemerdekaan Indonesia? Baitur Rafiq. Indonesia akan menjadi rumah yang penuh kasih sayang bagi rakyat Indonesia ini. Yang kata Bung Karno, ya, negeri yang rumah ripah, lok, Cinawi, Toto, Titi, Tentrem, Kartora, Harjo, Empuk, Eum, Adem, Hari. Saudara-saudara, saya pernah membaca buku yang berjudul Ramayana. Di sana digambarkan ada sebuah negeri yang tidak pernah panas, terlalu panas, tidak pernah dingin, terlalu dingin. Lebih pidato-pidatonya Soekarno, ya, itu menggambarkan cita-citanya membangun negeri ini sebagai Baitur Rafiq bagi rakyat. Bagaimana cita-cita kemerdekaan itu bisa dicapai kalau telah lahir kader-kader seperti Salman Al-Farisi, seorang intelektual yang kiai, seorang kiai yang intelek, sarjana yang ulama, ulama yang sarjana. Nah itu, jadi ketika ilmu, ya kalau bahasanya Pak Habibie itu imtak dan imtek, nah itu akan lahirlah masa-masa keemasan bangsa Indonesia. Itu monumen masjid yang dibangun oleh Bung Karno. Tetapi Bung Karno sadar, ya, bangun masjid ini tidak akan mungkin tidak jadi. Maka Istiqlal itu lama, tapi Bung Karno mendahulukan membangun Menu Bung Karno. Menu Bung Karno itu monumen Bung Karno, sekarang disebut Monas, ya, itu namanya Menu Bung Karno. Sampai
Saiku dari Partai NU komplain kepada Bung Karno. Bagaimana ini presiden? Masjid tidak selesai-selesai. Monumen didahulukan. Bung Karno bilang, ini Menu Tungga itu gak akan jadi kalau saya mati. Saya ada yang teruskan. Mesti mangkrak itu. Tapi kalau masjid pasti diteruskan. Ya, gitu. ya masjid tidak akan bisa mangkrak gitu ya. Gitu. Kalau membangun monumen nasional, kalau saya mati, belum tentu ada yang meneruskan. Ya. Mercusuar yang dibangun oleh presiden itu, kalau presidennya sudah nggak menjabat, nggak akan diteruskan. Karena presiden baru masuk ingin membuat mercusuar baru. Itu Bung Karno sangat menyadari itu. Tapi kalau masjid, nggak saya teruskan, diteruskan oleh umat, pasti akan selesai. Oh itu ketika Haji Saiku komplain kepada Bung Karno. Ya. Baik, saya kembali kepada kemampuan masjid. Maka hanya masjid inilah yang akan bisa mengembalikan rakyat dapat mengenyam cita-cita kemerdekaan. Karena rakyat ini tiap hari memohon pada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kali tidak 5 kali sehari, Masya Allah, itu menggetarkan hati. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah wa'atu zakat. Bagaimana yang mampu bayar zakat, tapi kewajiban DKM, bagaimana uang-uang yang dihimpun oleh masjid di luar wakaf untuk membangun kesejahteraan rakyat, agar rakyat yang menjadi jamaah masjid ini berubah keadaannya dari mustahik menjadi muzahid. Tidak pada tempatnya. Infak masjid itu hanya untuk bangunan fisik, membiarkan orang-orang yang menjadi jamaahnya hidup susah secara ekonomi. Karena bangunan-bangunan tidak akan ada gunanya di dalam membela eksistensi agama. Maka uang yang terhimpun di masjid sebaiknya digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk membangun kemegahan masjid. Jadi dulu tahun 2003 Masjid Jogokarian itu akumulasi infak setahun cuma 43.200.000. Setahun Pak. Karena rata-rata infak Jumatnya cuma 180.000 sampai 200.000 per Jumat. Maka kemudian kita rubah bagaimana infak zakat itu kita prioritaskan untuk memberikan modal usaha kepada jamaah yang belum punya usaha, memberikan biaya pendidikan, memberikan biaya pelatihan bagi yang memerlukan keterampilan. Singkatnya, alhamdulillah sekarang ini, ya, Masya Allah, akumulasi infak zakat wakaf tunai 1 tahun sudah mencapai 12 miliar. Dulu zakat mal tahun 2003 ketika kami memulai bentuk Baitul Mal Masjid Jogokarian itu, muzakinya hanya 19 orang. Total zakat malnya hanya 5 juta setahun. Tahun 2021 kemarin zakat mal kita 2,9 miliar, muzakinya 659. 80% dulu mustahil. Karena uang masjid digunakan sebesar-besarnya untuk membangun kekuatan dan kesejahteraan jamaah, bukan untuk kemegahan bangunan. Kita belajar dari Sailendra. Sailendra ketika membangun tempat ibadah, datangkan Gunadarma dari India, membuat rancangan arsitekturnya yang megah namanya Borobudur. Selama 92 tahun itu dibangun, rakyatnya dibiarkan miskin. Sekarang kalau orang datang ke Jawa Tengah, ini loh pemegahan tempat ibadah zaman Sailendra.
tapi cari pemeluknya dan ada. Wangsa Sanjaya selama 50 tahun membangun Candi Sewu, Candi Prambanan. Tegak 1000 candi. Umatnya sudah habis. Itu. Sudah habis. Saya khawatir 20 tahun ke depan orang lewat di depan sini ini dulu 20 tahun yang lalu masjid Darussalam. Ketika di kota wisata masih banyak orang Islam. Ini hanya menjadi monumen. Ketika jamaah yang miskin, yang susah tidak dirawat oleh masjid. Takmir DKM yang hanya mengurus bangunan masjid sesungguhnya telah mewarisi cara mengelola candi. Jadi maksudnya candi Islam bukan masjid. Ketika DKM hanya memikirkan bangunan fisik masjid, bahkan dengan sombong di tengah kemiskinan rakyat Indonesia, tega-teganya membangun menara miliaran, sementara banyak anak-anak yang pintar mau kuliah yang punya biaya. Maka Allah benci kepada orang miskin yang sombong. Oh, bangunan masjidnya bagus, jamaahnya mau bayar kuliah saja nggak bisa. DKM tidak memikirkan itu. Itu bukan masjid, itu candi Islam. Seruan azan tidak dilaksanakan. Seruan azan itu hayya 'alas shalah, ayo salat berjamaah di masjid. Untuk apa? Hayya 'alal falah, ayo bahagia, ayo sukses, ayo menang. Maka orang masuk masjid kewajiban DKM membuat jamaahnya bahagia. Bukan sebentar proposal proyek. Bahagiakanlah mereka yang sedang susah. Datang ke masjid, Pak, anak saya diterima di ITB. Tapi bagaimana saya bisa membayar kuliahnya, membayar kosnya dan lain sebagainya? Masjid, biaya. Disitulah kewajiban ketiga, walam yakhsha illallah. Adanya masjid membuat orang kehilangan segala kekhawatiran dan ketakutannya kecuali kepada Allah. Ada masjid tidak khawatir lapar karena masjid pasti mencukupi kebutuhan mereka yang lapar. Kami tiap 15 hari memberikan sembako kepada 480 kakak miskin. Jadi dari 907 yang 480 miskin. Tidak boleh ada orang miskin kesulitan gitu, bukan pokoknya masjid diantar ke rumah. Itu masih kita backup lagi KTP mereka yang miskin dan sadikin. Sadikin itu sakit sedikit jadi miskin karena tidak punya tabungan. Itu kita asuransikan kesehatannya sehingga jangan sampai ada warga sakit jamaah datang besok hanya bawa buah yang tidak laku dibuang ke rumah sakit. Jadi masjid melindungi, jadi tidak takut kalau sakit nggak bisa berobat. Ada masjid bisa berobat, ada masjid bisa makan. Tidak boleh ada anak putus sekolah karena biaya tagihan SPP-nya, baik dari TK sampai perguruan tinggi bawa ke masjid dibayar oleh masjid. Nah, bahkan sekarang banyak kepala sekolah itu yang potong kompas membawa tagihan muridnya ke masjid. Ini murid dari kampung ini yang belum bayar SPP. Ya. Apa yang terjadi? Di samping loyalitas jamaah untuk datang ke masjid tinggi, keberkahan, Masya Allah. Jadi ketika kita ingin memberikan bantuan beras, kita harus lebih baik. Ada yang memberikan bantuan itu beras yang jelek, bahkan sudah lama ada kutunya lagi. Ya. Maka kita ingin memberikan bantuan itu beras itu lebih baik. Maka kita berpikir kita nanam padi sendiri, kalau perlu organik itu yang kita bantukan keluarga miskin. Masih ada sawah kita beli sawah. Nah, Masya Allah ketika sawah itu sudah jual beli kita ke notaris. Notarisnya bertanya, ini nanti atas nama siapa, Ustaz? Atas nama Masjid Cibodaya Yayasan.
masjid Jogokali. Yang dijual banyak kok. Kenapa masjid beli sawah saya? Ini Pak, kami setiap bulan harus menyediakan 9 ton beras bagi warga yang miskin. Langsung tidak jadi jual beli. Saya wakafkan sawah saya, dapat sawah gratis. Ketika kita unggah di media masjid, orang telepon lagi. Pak Ustadz, saya juga punya sawah itu di dekat Gunung Merapi sana. Kalau masjid juga yang mengelola, saya serahkan. Sekarang kita malah justru punya 3 bidang sawah. Ya. Jadi ketika kita mengurus orang miskin, yang punya anak orang miskin yaitu Allah memberikan kecukupan. Akhirnya sudah nggak pernah lagi belanja beras. Ya. Dan itu pun ketika ATM beras kita letakkan di halaman masjid, orang lihat, oh itu banyak orang ngambil apa? Kadang-kadang orang panenan sawahnya dibawa taruh di situ. Ada seorang ibu-ibu dari Temanggung menelpon, Pak Kiai, saya tidak mau wakaf sawah. Tapi kalau panen nanti Pak Kiai saya telepon, sawah saya itu banyak. Pak Kiai ambil beras ke sini. Saya nanya, Bu, Temanggung itu kan jauh dari Jogja. Ibu mau ngasih berapa? Pak Kiai bawa truk aja nggak muat. Allah itu ketika masjid memikirkan orang miskin, Allah yang mencukupi. Kadang-kadang pengurus masjid pikir-pikir, tidak pernah mengeluarkan uang bukan saja sampai saldonya bermiliar-miliar. Ya, orang-orang yang bermasalah tidak dipikirkan. Saya khawatir itu bukan masjid lagi, nanti candi-candi. 20 tahun ke depan orang ke Indonesia lihat dulu dikasih Istiqlal. Jadi orang bisa wisata masuk masjid Istiqlal keluar katedral yang ada terowongannya. Tapi tidak ada lagi orang yang sholat. Itu dialami dulu oleh Sailendra dengan Borobudurnya hari ini. Dulu Candi Prambanan dengan kenyataannya hari ini. Cari ada yang sering Candi Borobudur. Siapa yang masih beribadah di candi itu? Ya. Cari aja sekitar candi itu. Siapa yang masih beribadah di candi itu? Bisa jadi ke depan. Masjid juga begitu. Masjid ada yang sholat, tapi orang rekreasi lihat bangunan kok bagus ini. Iya betul, ini 20 tahun masih dari salah, 20 tahun yang lalu. Jadi, nah ini jangan sampai terjadi. 3 kewajiban DKM tadi. Akhirnya sholat, mobilisasi orang untuk datang sholat bersama. Ya, subuh kita lihat kemarin sempat agak menurun jamaah kami menjadi sekitar 70%. Kami adakan pasar rakyat. Para pengusaha kecil yang sudah mengeluh ke masjid, Pak, kami sudah mantap makan tabungan karena usaha lagi sepi dengan pandemi. Ada yang bilang, Pak, kami sudah matang makan hutang gitu. Nah, maka 45 UMKM itu kalau subuh hari Sabtu Ahad, ya kalau 2 Agustus tiap hari memperingati kemerdekaan, buka lapaknya di depan masjid, di jalan-jalan masjid. Jamaah kita bagi voucher untuk belanja, satu jamaah 10.000. Sekarang itu rata-rata per pekan kita mengeluarkan sekitar 40 juta untuk subsidi belanja. Masya Allah itu. Bahkan anak-anak kecil itu jam 3 pagi sudah bangun, sudah saling menjemput berjamaah ke masjid. Padahal hanya digembirakan dengan voucher. Kalau sholat subuh hari Sabtu Ahad itu 2 kali lipat dari sholat Jumat. Sampai jalan-jalan harus ditutup. Bukan soal uangnya, tapi kegembiraan yang didapat. Ya. Bagaimana kita mengajak hayal sholat sampai di masjid hayal falah, masjid yang membahagiakan jamaah. Dari situlah insya Allah ketika masjid-masjid makmur akan tumbuh. Karena semua ibadah dalam Islam adalah sumber kesejahteraan. Contoh sederhana begini, mohon maaf kalau saya pakai baju hitam seperti itu, yang untuk orang Gresik, karena itu dibuat oleh AW, Presiden, Muldoko buatan bulan Gresik. Kalau saya pakai topi hajat seperti ini, yang untuk orang Aceh, maka kami coba membuat peci khusus, peci batik Jogokarian.
Ya, sekarang ini 15 kakak di Kampung Jogokarian menjadi pengrajin di Indonesia itu. Ya, penjualan langsung ke masjid rata-rata 100 piece per hari, online-nya lebih besar. Sudah 3 tahun ini ekspor ke Malaysia. Itu baru pecinya. Saya pakai baju, tetangga saya juga banyak membatik, tulis. Kita buat motif Masjid Jogokarian virus corona, masjid tegak di atas pandemi corona. Ini warga Jogokarian terlibat batik, warga yang tukang batik bisa hidup lagi, bisa eksis lagi. Ada pengusaha batik datang ke masjid menangis ketika awal pandemi. Pak Ustaz, 100 karyawan saya harus saya rumahkan. Ini tidak ada lebaran, tidak ada orang beli baju. Ya, Ibu jangan buat baju. Sekarang hampir masjid-masjid itu karpetnya digulung, orang bawa sajadah. Kalau bawa sajadah buatan Turki, Timur Tengah itu tebel, males mencuci. Coba Ibu buat desain sajadah batik yang bagus. Masya Allah. Yang pertama saya buat branding Masjid Jogokarian. Akhirnya banyak yang pesan. Ada masjid di Medan tuh, masjid besar pesan 3.000 sajadah, ada dari Padang pesan 2.000 sajadah. Akhirnya bukan hanya mengurangi karyawan, malah lembur karena ordernya besar. Itu solusi. Ada pengusaha ayam potong, sehari 80.000 ekor. Karena Pak Ustadz, situasi seperti ini, coba kita manfaatkan jaringan masjid dan Ustadz yang lagi bermasalah untuk waktu itu banyak Ustadz itu SMS ke saya, Ustadz bisa nggak pinjam dana untuk setengah tahun aja, ini nggak ada jadwal ceramah, nggak ada jadwal khutbah, nggak ada pemasukan katanya. Kita kumpulkan Ustadz-Ustadz, kita training untuk frying, belajar menggoreng ayam. Ya. Nah, yang tadinya menjual karkas, saya ajak jangan jual karkas lagi, jual semua produk jadi sudah dibumbui sampai marinasi. Ustadz-ustadz kita latih jualan, kita sediakan gerobak fried chicken masjid, modal 19,5 juta, pinjami dari BNT, buka di situ. Pengusaha ini infak tiap bulan 12 ton berupa khusus, hati ampela, kepala dan ceker. Nah, begitu orang beli kan dia tanya, ada pahanya enggak? Ada dadanya? Sayapnya order. Justru sebelum pandemi hanya 80.000 ekor per hari. Di masa pandemi sampai sekarang per hari menjadi 140.000 ekor per hari. Masjid solusi. Ustadznya yang tadinya ceramah, jamaahnya kan banyak. Ustadz nawarin, oh sama Ustadz apa ini? Ibu mau masak fried chicken, ini kami punya sudah marinasi, tinggal goreng seperti di restoran. Ibu-ibu nggak pernah lagi belanja di kira-kira fried chicken karena pandemi, di rumah bisa menyediakan karena mau buat sate, taichan, semuanya sudah siap. Justru kemudian tidak lagi jualan karkas, jualan produk. Ya. Jadi masjid itu adalah solusi dari persoalan-persoalan rakyat. Maka ketika masjid tidur, rakyat sejahtera. Ya. Jadi sekali lagi ini fakta. Dulu zakat kami 19 muzaki 5 juta, sekarang 659 muzaki 2,9 miliar. Dulu akumulasi dana yang dikelola masjid setahun hanya 43 juta 200, sekarang hampir 12 miliar. Nah, tapi kalau hanya untuk membangun menara, memperindah masjid, itu masjid setiap saat membebani jamaah. Ya, ya. Tapi bagaimana masjid memfalahkan, membahagiakan, membuat semua yang hadir ke masjid itu mendapat solusi dari setiap persoalan. Masjidnya akan dicintai oleh rakyat.
rakyat yang mencintai masjid akan selalu memohon kepada Allah, Allahumma ftahi abwaaba rahmatik, rahmatnya Allah diturunkan. Kalau 40-50 diberi rahmat dengan kemerdekaan, kalau rakyat Indonesia kembali memohon rahmat, nanti cita-cita kemerdekaan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi, itu akan bisa diwujudkan hanya dari masjid bangsa ini mampu. Aku luka bihada wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.